Jemaat yang dikasih Tuhan, Minggu Paskah kelima ini kita sudah membaca firman Tuhan 2 Raja-Raja pasal 7 ayat 1 sampai dengan yang ke-20. Tentunya kita bisa memahami situasi dan kondisi yang pada saat itu sedang dialami oleh umat Israel. Mereka ada di dalam kepungan tentara Aram dan mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Akhirnya terjadi krisis multidimensi dan mereka mengalami situasi kekurangan, kelaparan, penderitaan yang begitu hebat. Di tengah situasi itu, Bapak Ibu dan saudara-saudara, ada dua sikap yang nampak, yaitu ada yang bersikap optimis dan ada pula yang bersikap pesimis. Sikap pesimis ditunjukkan oleh seorang perwira yang menjadi ajudan raja. Saat Nabi Elisa berkata, "Besok kira-kira waktu ini sesukat tepung yang terbaik akan berharga 1 sikal di pintu gerbang Samaria." Dan perwira itu menjawab, "Sekalipun Tuhan membuat tingkap-tingkap di langit, masakan hal itu akan terjadi?" Nampaknya sulit bagi perwira untuk percaya terhadap nubuat Nabi Elisa sang abdi Allah itu. Memang Bapak Ibu dan saudara-saudara, bahwa bangsa Israel dalam situasi dikepung oleh tentara Aram yang membuat banyak orang mengalami rasa takut. Mereka dicekam oleh rasa takut dan cemas yang begitu hebat. Tidak bebas untuk melakukan pekerjaan, aktivitas, disusul dengan berbagai krisis yang ada. Segala sesuatu menjadi sulit didapat, termasuk makanan. Bapak Ibu dan saudara-saudara, tak urung dalam situasi ini raja pun kecewa. Dia mengungkapkan kekecewaannya kepada Tuhan, menyalahkan Tuhan. "Mengapakah aku berharap kepada Tuhan lagi?" Raja yang kecewa itu kemudian bahkan mau membunuh Nabi Elisa abdi Allah. Bapak Ibu dan saudara-saudara, Raja Israel dan seluruh rakyat dilanda pesimis. Mereka tidak lagi percaya kepada Tuhan. Namun di tengah situasi yang demikian, ada 4 orang yang menunjukkan sikap pesimis, dan itu adalah orang-orang yang tidak diperhitungkan oleh siapapun. Mereka adalah orang kusta. Orang kusta itu bersama-sama mengambil pilihan sikap yang sulit dan beresiko. Mereka berani untuk masuk ke perkemahan tentara Aram. Dan puji Tuhan, ternyata perkemahan itu sudah kosong. Perkemahan itu sudah tidak ada penghuninya. Perkemahan itu sudah ditinggalkan dengan berbagai hal yang ada. Makanan, minuman, emas, perak, pakaian yang ada di situ. Bapak Ibu dan saudara-saudara, sangat menarik selanjutnya bahwa keempat orang kusta ini menyadari bahwa bukan hal baik jika mereka menikmati kelimpahan itu untuk diri mereka sendiri, untuk kesenangan dan kepuasan mereka sendiri. Dan mereka akhirnya memutuskan untuk menyampaikan kabar baik itu ke istana, sehingga mengubah keadaan bangsa. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dari kisah di atas kita dapat mempelajari beberapa hal, menjadi inspirasi bagi hidup kita dalam menghadapi situasi sulit, termasuk menghadapi situasi sulit masa pandemi corona yang saat ini kita sikapi dengan baik pembatasan jarak sosial, pembatasan jarak hubungan kita pribadi, bahkan ada yang
juga melalui PSBB, pembatasan sosial berskala besar. Hal yang bisa kita ambil adalah yang pertama, sikap optimis di tengah kesukaran. Sebagai umat Tuhan, kita sering menghadapi tantangan pergumulan hidup yang sulit, bahkan dilematis. Karena itu kita perlu membangun sikap optimis dengan mengisi pikiran-pikiran kita dengan pikiran yang positif, sehingga dalam iman kita berani untuk mengambil sikap yang tepat di masa sulit walaupun penuh dengan resiko. Sebab Tuhan bertindak dan memberikan jauh melebihi dari apa yang kita pikirkan, apa yang kita minta kepadanya. Ia turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang sungguh-sungguh mengasihi Dia. Yang kedua, tidak tinggal diam, artinya mau berbuat dan melakukan sesuatu. Sebagai pribadi, keluarga maupun gereja Tuhan, ada banyak hal yang baik yang harus kita lakukan ketika menghadapi masalah dan pergumulan, sehingga kita tidak larut dalam masalah atau pergumulan yang ada. Tuhan bertindak dan melakukan apa yang menjadi bagiannya, maka kita pun juga harus melakukan dengan iman apa yang perlu dan harus kita lakukan. Yang ketiga adalah sehati sepikir. Kita harus kompak, bersatu dalam pergumulan yang kita hadapi. Keempat, orang kusta itu menunjukkan kesehatian untuk mencapai tujuan. Yang keempat, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, sikap peduli kepada sesama. 4 orang kusta itu menyampaikan kabar baik ke istana. Kabar baik dan kelimpahan yang telah mereka alami bukan untuk diri mereka sendiri, tetapi mereka ingat kepada bangsanya, bahwa umat Israel pun seharusnya mendapatkan kecukupan makanan seperti mereka yang telah mendapatkannya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, sikap peduli dan mau untuk berbagi, karena Tuhan sudah memberkati kita.